Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi binikmatihi tatimmus salihat wa bifadlihi tatanazzalul barakat wa bitaufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, tadzkirah kali ini kita akan meneruskan kitab yang lain. Sebenarnya sudah kita baca kemarin, tapi beda dengan yang sebelumnya lagi. Kalau sebelumnya adalah Tanbihul Mukhtarin, maka yang sekarang ini dan yang pas yang kemarin sebelum itu adalah Al-Adab Al-Mufrad. Jadi hadis yang selanjutnya yang akan kita bahas terkait kitab Al-Adab Al-Mufrad adalah hadis tentang silaturahim. Kemarin kita sudah bahas bahwasanya keberagamaan seseorang itu bukan hanya dilihat dari seberapa banyak dan khusyuk ibadahnya, ritualnya, tetapi juga dilihat dari bagaimana ia mampu membangun hubungan sosial yang sehat dengan orang-orang di sekitarnya. Yang pertama jelas, keberagaman seseorang itu diukur dari sejauh mana ia berbuat baik kepada orang tuanya. Itu pelajaran yang sebelumnya. Dan yang kedua adalah silaturahim kemarin kepada tetangganya. Jadi tetanggamu bisa kita katakan adalah sebagai surgamu. Lah, berkait dengan silaturahim ini, kita akan membacakan hadis yang dimaksudkan untuk memperkuat argumen silaturahim itu sendiri. Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara silaturahim itu secara bahasa berarti menyambung tali kasih gitu ya. Ada dua hal yang ingin kita sampaikan di sini. Tausil, silah itu berarti menyambung. Kalau menyambung berarti sebelumnya putus gitu loh. Jadi yang dimaksud dengan silaturahim ini bukan hanya, dan memang kita tidak mesti hanya bersilaturahim dengan orang-orang yang sudah dekat dengan kita, tetapi juga kita perlu bersilaturahim dengan orang-orang yang terasa jauh dengan kita gitu. Nah, kita silaturahim itu termasuk perbuatan ihsan. Dia tidak pernah main ke rumah kita, kita kok dengan mudahnya main bersilaturahim ke rumah dia. Itu ihsan. Itu namanya silaturahim gitu ya. Nah, itu yang lebih ditekankan saya pikir. Itu hal pertama. Dan yang kedua adalah rahim itu sendiri. Kita lahir dari rahim ibu kita. Kita rahim dari ibu kita. Wow, ternyata rahim itu merepresentasikan kasih sayang. Ya, gimana enggak kasih sayang ya. 9 bulan, Masya Allah, kita semuanya itu ditumbuhkan, dibesarkan di rahim ibu kita. Rahim itu adalah representasi dari kasih sayang. Oke, itu pendahuluan. Yang ingin kita sampaikan di sini sebagai judulnya adalah siapakah wanita terbaik di dunia ini? Ini berhubungan dengan rahim tadi itu. Saya masih ingat kuliahnya Profesor Arif Ali Arif waktu itu di Malaysia. Ya Allah, beliau menyatakan mengapresiasi bahwasanya setiap orang itu punya sosok terbaik selain Rasulullah ya. Selain Rasulullah, setiap orang punya idola terbaik.
Dan idola setiap orang itu berbeda-beda. Gitu. Jadi siapakah idola itu? Masya Allah. Orang yang paling baik terhadap kita, mau diakui atau tidak, ia adalah ibu kita. Masya Allah. Bagaimanapun rupa, Masya Allah, rupa kita, bagaimanapun keadaan kita, yang pasti akan menolong kita dalam perang dan damai, dalam senang ataupun susah, itu ibu kita. Masya Allah. Ya, Masya Allah. Itu ibu kita. Saudara kita kadang-kadang membantu, kadang-kadang tidak. Apalagi teman kita, apalagi tetangga kita, apalagi orang yang bukan siapa-siapa kita. Orang yang paling baik terhadap kita di dunia ini, Masya Allah, selain Rasulullah, adalah ibu kita. Masya Allah. Oke, saya akan membacakan satu hadis dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad ini yang menunjukkan, ya Allah, cinta ibu kita itu cinta ibu sepanjang masa, cinta anak sepanjang kala. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Muslim ibnu Ibrahim dan seterusnya sampai kepada Anas ibnu Malik. Masya Allah, Anas bin Malik ini adalah sahabat Rasulullah. Kalau Malik bin Anas itu ini ya, bagian dari tabi'in gitu ya, atau mungkin tabi'in, perlu dicek lagi. Tetapi yang langsung bertemu Rasulullah itu adalah Anas bin Malik. Jadi Anas bin Malik itu pembantunya Rasulullah. Beliau diserahkan sejak kecil oleh ibunya untuk mengabdi kepada Rasulullah. Kata Anas bin Malik, ja'at imra'atun ila Aisyah radhiyallahu anha. Jadi satu ketika datanglah seorang perempuan, seorang ibu kepada Aisyah. Fa'a'tatha Aisyah salasata marat. Lalu Aisyah itu memberi ibu itu yang datang dengan dua anaknya itu 3 kurma. Fa'atat kulla sobiyin laha tamratan. Lalu ibu itu sudah dikasih 3 butir kurma. Lalu 2 butir kurma itu dikasihkan kepada kedua anaknya. Insya Allah. Lalu 1 untuk dirinya. Wa amsakat li nafsiha, 1 untuk dirinya, tamratan. Fa'akala sibyani, atau mungkin ini sobiani barangkali ya. Maka 2 anak itu memakan kurma yang dikasihkannya. Wa nadhara ila ummiha, ila ummihima. Insyaallah. Setelah makan itu sambil makan terus melihat ibunya, Masya Allah. Fa'amadat ila tamroti, lalu kedua karena ibu itu iba 2 anaknya yang kecil itu yang lapar, lalu kurma yang dimakan itu habis. Lalu ibu itu datanglah rasa iba kepada kedua anaknya. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Fasyaqqatha. Lalu ibu itu memecah, membagi kurma yang tinggal 1 yang untuk dirinya itu menjadi 2. Fa'atat kulla sobiyin nisfa tamratin. Lalu setengah-setengah itu dibagikan kepada kedua anaknya. Ini mungkin hal yang sederhana ya. Mungkin kita bisa temukan dalam keseharian kita, tetapi kadang-kadang karena sedemikian sering kita menemukannya, kadang-kadang kita lupa. Kira-kira pernah enggak kita berpikir, siapa yang menumbuhkan rasa cinta yang demikian besar dari seorang ibu, terutama ya, ayah juga ya, dari seorang ibu itu kepada anaknya. Ibu manusia, anak juga manusia. Anak itu ingin makan, ibu juga ingin makan.
Anak ingin duit, ibu juga ingin duit. Tetapi dalam kasus ini kita bisa bayangkan sama-sama lapar dua anak itu dengan ibunya, tetapi sang ibu mampu menahan lapar, membagi kurma yang mestinya ia makan, membaginya jadi dua dan dibagikan kepada anaknya yang setelah makan kurma milik mereka berdua ternyata masih lapar. Ini sederhana, tapi mampukah kita bertanya kepada diri kita, siapa kira-kira yang menumbuhkan rasa cinta ibu itu kepada anaknya yang sedemikian besar? Lalu mendengar ini, saya lanjutkan hadis ini. Faja'an Nabi fa'akhbaratu Aisyah. Lalu Rasulullah datang dan Aisyah itu menceritakan cerita ini. Apa namanya? Ya tadi itu ibu dengan dua anaknya tadi itu. Anaknya sudah makan, ternyata masih lapar, dan ibu yang menggenggam satu kurma yang sebenarnya ia juga lapar, itu diberikan kurma itu kepada kedua anaknya. Wa ma yu'jibuka min dzalika, apa yang membuat kamu heran wahai Aisyah? Laqad rahimaha Allahu bi rahmatiha sabiyaiha. Oh ya, itu ya. Kamu jangan heran Aisyah, itulah cinta seorang ibu kepada anaknya, dan Allah telah merahmati perempuan, seorang ibu tadi itu, karena ia telah mengasihi kedua anaknya. Masya Allah. Ini jadi menceritakan hadis ini, saya sendiri ingat pesan Dr. Arif Ali Arif tadi itu. Beliau menyatakan, Masya Allah, orang yang terbaik bagi setiap orang, sosok terbaik bagi setiap orang, itu adalah ibu kita. Masya Allah. Maka dan kita harus sadar bahwasanya ibu itu dengan rahimnya itu adalah simbol kasih sayang Tuhan. Masya Allah. Dalam satu hadis lain disebutkan bahwasanya Allah itu menurunkan, mempunyai 100 rahmat. Lalu 99 rahmat ini ia pegang untuk Allah sendiri. Lalu satu rahmatnya itu diturunkan ke bumi untuk dibagikan kepada sekian miliar manusia, ya, berpuluh-puluh miliar ya. Kenapa dikatakan berpuluh miliar? Karena orang dari zaman sejak Nabi Adam sampai sekarang ya itu bermiliar-miliar mestinya. Itu yang dibagikan kepada semua manusia, kepada seluruh makhluk, itu cuma satu rahmat. Sampai pada rahmat kasih sayang yang diberikan oleh seekor kuda ketika ia mengangkat kakinya agar kakinya itu tidak mengenai anaknya yang masih kecil. Itu adalah termasuk serpihan rahmat yang satu yang diberikan oleh Allah untuk dibagikan kepada seluruh umat manusia. Adapun yang 99 itu adalah milik Allah, ya untuk Allah. Nah, Allah sendiri ya jelas Rahman Rahim gitu ya. Kalau tidak salah disebutkan oleh Pak Quraisy juga bahwasanya kita hidup di dunia ini, Bapak Ibu sekalian, sebenarnya adalah tamu Allah. Tamu Allah di dunia ini. Dan wujud dari tamu itu, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, fal yukrim dhaifahu, maka hendaknya ia memuliakan
apa namanya, tamunya. Nah, kita itu adalah duyufur rahman. Kita adalah tamu-tamu Allah. Dengan sifat rahman itu, Masya Allah, kita bisa makan. Siapa yang ngecat Lombok itu? Kok bisa-bisanya dari tanah yang sama tumbuh lombok cabai yang ada yang hijau, ada yang merah. Tidak hanya cabai, dari tanah yang sama tumbuh mangga, ada yang hijau, agak lama sedikit kekuning-kuningan, ada yang kemerah-merahan. Ya Allah, kita pernah berpikir enggak siapa itu yang, yaitu bahasa, siapa yang ngecat cabai itu, siapa yang ngecat lombok itu. Nah, jadi ini apa namanya, menunjukkan betapa besar kasih sayang Allah ketika melihat kita sebagai duyufur rahman, tamunya Allah di dunia ini. Karena itu kita perlu menjalin tali silaturahim. Tali silaturahim tadi itu kita sebutkan adalah tidak hanya dilakukan kepada mereka yang sudah dekat dengan kita, tapi terutama kita lakukan oleh orang-orang yang terasa jauh. Agar lebih dekat, maka kita perlu silaturahim. Dan sebagai kesimpulan, sesuai dengan judul pada sesi ini adalah simbol rahim, simbol kasih sayang, simbol cinta kasih Tuhan kepada manusia. Kalau kita tidak bisa melihat kasih sayang Tuhan yang demikian besar, lihatlah kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Ibu adalah wanita terbaik bagi setiap individu, bagi setiap anak yang dilahirkannya. Terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.